Salam cerdas hukum. Halo Bapak Ibu, Bro and Sis dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Advokat Denny Irawan, Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus yang diajukan kepada saya lewat email. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, selamat siang Pak. Saya diancam oleh sebuah perusahaan pembiayaan akan dilaporkan ke polisi karena saya telah menunggak beberapa bulan dan dianggap menipu. Mohon petunjuknya, apakah bisa begitu? Oke, yang kedua, Pak, saya dilaporkan oleh mitra bisnis saya ke kepolisian karena perjanjian investasi yang telah kami lakukan, saya dianggap menipu. Mohon petunjuknya. Oke, yang ketiga, Pak, saya sudah melaporkan seseorang ke polisi, ke kantor polisi, tapi sudah 3 bulan tidak ada tindak lanjut. Mohon informasi bagaimana. Oke, Bapak Ibu, Bro and Sis dimanapun Anda berada, persoalan 3 ini sampai detik ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Bisa terjadi karena kerancuan atau pemahaman yang berbeda-beda sehingga menimbulkan bahkan aparat hukum sendiri tidak sedikit yang memaksakan perdata jadi pidana atau pidana malah digarapnya di perdata. Oke, di video ini saya akan memberikan clue atau kunci indikator bagaimana cara yang paling tepat untuk membedakan suatu perbuatan di dalam kontrak itu merupakan wan prestasi ataukah penipuan atau penggelapan. Oke, kita langsung saja. Jadi begini, Bro and Sis, suatu perbuatan dalam konteks koridor kontrak atau perjanjian dikatakan mempunyai suatu unsur perbuatan pidana atau wan prestasi, indikatornya ada 2. Yang pertama adalah timing atau waktu atau tempus delictinya. Artinya begini, hal yang Anda tuduhkan itu, misalnya sebagai suatu perbuatan pidana penipuan atau penggelapan, itu dilakukannya kapan? Apakah pada sebelum ditandatanganinya kontrak ataukah setelah ditandatanganinya kontrak atau setelah post factum? Nah, dari situ Anda akan bisa melihat kalau yang dilakukan atau Anda tuduhkan itu dilakukannya itu sebelum kontrak, Anda bisa membuktikan ada rangkaian kebohongan, tipu muslihat, ada bukti, ada saksi yang menurut Anda mencukupi dan dilakukan sebelum penandatanganan kontrak, maka patut diduga itu masuk ke kualifikasi unsur penipuan pidana. Namun, kalau ternyata yang Anda tuduhkan itu dilakukannya setelah selesainya post factum atau setelah ditandatangani, maka perlu sangat dipertimbangkan itu masuknya ranah perdata wan prestasi atau perbuatan melawan hukum perdata. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan, kan bisa saja Pak melakukan penipuan penggelapan setelah tanda tangan. Bisa, tetapi konteksnya berbeda. Anda harus betul-betul mengklirkan dulu nih perdatanya dalam konteks perjanjian ini. Kalau Anda melaporkan pidana, penipuan atau penggelapan, kalau memang mau pakai atas dasar menggunakan dalam ruang lingkup konteks perjanjian ini, betul-betul harus diklirkan. Kalau menurut saya sih biasanya juga itu konteks yang berbeda begitu. Tapi kalau Anda tetap mau ngotot menggunakan konteks yang perjanjian ini, maka harus betul-betul diklirkan, jangan sampai dipaksakan, percuma juga. Begitu ya. Oke, yang kedua adalah terkait dengan itikat baik atau mens rea. Nah, di situ Anda harus bisa melihat ketika perbuatan itu tadi yang pertama sudah clear bahwa sebelum atau setelah ditandatanganinya perjanjian, kemudian yang kedua adalah Anda harus meneliti itikat baik mens rea dari proses peristiwa yang Anda tuduhkan itu. Kalau memang mens rea-nya sudah ada, itikatnya buruk, itikatnya jahat, ya Anda tinggal membuktikan saja bahwa itu memang sebuah perbuatan pidana. Gitu. Oke? Jadi 2 hal itu bisa menjadi clue atau indikator kuat untuk membedakan apakah suatu perbuatan dalam kontrak itu merupakan suatu wan prestasi ataukah penipuan atau penggelapan, ya. Jadi saya harap masyarakat umum, khususnya lagi teman-teman di kepolisian, agar tidak
rancu dalam soal ini, apalagi jangan sampai memaksakan perkara tersebut dari perdata menjadi pidana, karena nanti pasti akan mentah juga, apalagi kalau ketemu saya itu mudah melipatnya begitu. Oke ya. Oke, sementara itu Bapak Ibu sekalian, video dari saya kali ini, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Jika Anda punya masalah hukum, jangan hubungi saya sibuk. Tapi kalau terpaksa, oke lah, boleh, nanti kita atur bagaimana baiknya. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cerdas hukum. Terima kasih.